Kami lanjutkan saudara berbincang mengenai PPKM yang kurang efektif untuk menekan penularan COVID-19. Masih bersama Ibu Brian Sri Priastuti, tenaga ahli utama dari KSP, Mas Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia, dan juga Adi Kumaydi, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ibu Brian, berkaitan dengan yang tadi diusulkan bahwa ini bukan situasi yang biasa-biasa saja, bukan business as usual. PPKM masih terlalu business as usual, mau digimanakan lagi? Ibu Brian? Iya, sebetulnya PPKM nggak bisnis as usual ya. Itu kenapa kebijakan itu diambil kan ada reasonnya. Kalau tadi dari tayangan awal Kang Diki mengatakan bagaimana menerapkan PSBB di skala mikro, itu sebetulnya diterjemahkan dalam bentuk PPKM. Ya. PPKM waktu itu seingat saya diterapkan dengan pendekatan yang lebih top down. Jadi dari atas bisa memerintahkan langsung ke bawah PPKM. Sementara PSBB itu sebenarnya ada dua inisiatifnya. Bisa inisiatif dari pusat, bisa inisiatif dari daerah. Dua-duanya diakomodir. Jadi PSBB dan PPKM bukan dua hal yang kemudian harus dibandingkan ya. Dua-duanya itu kebijakan kita yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang terjadi. Bahwa situasinya seperti ini memang terbukti bahwa Presiden kemudian melakukan evaluasi, itu artinya kan memang setiap hari pemerintah memantau situasi yang terjadi. Tetapi terlepas daripada itu, usulan-usulan beberapa poin-poin yang disampaikan baik oleh Dr. Diki Budiman maupun Dr. Adib, itu merupakan usulan yang baik ya dan perlu mendapatkan dicatat oleh kami. Dan seperti misalnya ya. Sedikit ya Bu, maaf saya salah sedikit. Kami sebagai masyarakat kan melihatnya gini, waktu PSBB ada yang kurang efektif, kemudian ada operasi justisi di jalan, dan segala macam. Oke, itu dilakukan, tapi menekannya itu agak lumayan waktu PSBB. Ketika PPKM ini kan kemudian seperti lebih longgar, operasi justisinya seperti nggak ada pos-posnya. Oke, ada yang datang ke pasar dan lain-lain, tapi kita nggak tahu. Bahkan di yang tahap kedua PPKM ini diperpanjang jam mal segala macam sampai jam 8. Nah, angka-angka yang tinggi ini seperti tidak membuat orang kemudian jadi ketat lagi. Apa yang bisa dibikin untuk efektif lagi? Itu yang saya pengen tahu agar masyarakat paling tidak juga lebih siap gitu. Kalau dihimbau terus lewat Bu, menurut saya ini harus ada yang ngawasin gitu. Ada reward dan punishment-nya harus jelas lagi seperti PSBB, mudah-mudahan turun. Kalau kebijakan menambah fasilitas rumah sakit dan lain-lain, saya setuju Dr. Adib, itu selalu sudah dilakukan oleh Pemprov, Pemkab, dan segala sesuatunya. Tapi sekarang Depok sudah kesulitan, lari ke Jakarta. Di sana sudah kesulitan, lari lagi ke Jakarta. Itu yang saya meminjam istilah Mas Diki, ini tornado, kita sudah harus dibunker. Tapi kita nggak bisa, ini harus cepat kan Bu? Ini kan sudah tahap kedua. Saya bicara dengan Wagub DKI Jakarta, Bang Riza mengatakan, Bang Riza janji ya sama saya, kalau di Jakarta masih naik dalam 1 minggu, harus ada sesuatu yang dilakukan. Nggak bisa begini terus PPKM-nya. Nah kira-kira begitu. Presiden mengatakan juga hal yang sama akhir pekan kemarin. Apa itu yang membuat kita akan lebih yakin bahwa ini akan turun, Ibu Brian? Ya, jadi kalau kita lihat dari arahan Presiden, memang Presiden mengatakan kan dua hal itu. Harus konsisten dengan regulasi yang ada, serta tegas. Tegas itu dalam artian adalah penerapan pemberian sanksi tadi. Karena kita juga sudah punya contoh-contohnya. Mungkin tinggal itu ya. Karena kalau kita lihat tadi Kang Diki misalnya mengatakan, atau Bayu tadi mengatakan India cukup berhasil dengan 5 poinnya. Kalau kita lihat satu persatu, semua itu sudah kita kerjakan ada di kita gitu strateginya. Tidak ada sesuatu yang baru. Sehingga kita harus lihat di mana sih kelemahannya. Kelemahannya seperti yang Presiden sampaikan, bahwa kita masih tidak konsisten terhadap aturan atau kesepakatan yang kita buat bersama. Ini di dua belah pihak ya, tidak hanya dari sisi pelaksana pemerintah, tapi kita lihat juga kepatuhan dari sisi dari masyarakatnya begitu. Jadi dan yang sekali lagi tadi tidak konsisten dan lagi-lagi adalah masalah soal kepatuhan tadi. Mungkin begitu ya. Jadi saya catat betul tadi poin-poin yang disampaikan oleh Kang Diki dengan Dr. Adib. Kemudian yang menarik tadi masalah scoring ya. Jadi terlepas apakah Kang Diki tadi mengatakan ada klinik demam, sebetulnya puskesmas itu mereka sudah mengerjakan.
ya triase ada di sana. Sekarang itu Dokter Diki, 70% dari kunjungan ke puskesmas itu pasien yang mengarah ke arah COVID loh. Yang tidak ke sana, keluhan-keluhan tidak ke sana itu sudah terabaikan. Maksudnya mereka cenderung untuk tidak datang ke puskesmas. Jadi sebetulnya puskesmas itu sudah jalan begitu. Ya, kemudian dan tadi kita juga tidak berharap kemudian beban dari puskesmas itu menjadi teman-teman di tenaga kesehatan itu menjadi semakin besar. Justru kita harus malah melindungi mereka. Nah, upaya vaksinasi dengan prioritas utama ke nakes sekarang ini salah satunya juga untuk hal tersebut. Menarik juga tadi yang disampaikan oleh Kang Diki soal ketahanan mental nakes ini lagi mulai diwacanakan dan dibicarakan tentang hal ini. Dokter Adit ini mungkin ini juga mestinya bisa memberikan masukan juga terkait dengan hal ini ya. Ini juga di beberapa negara yang lain juga mulai mengemuka ya. Karena pandemi ini kan berkepanjangan ya. Oke, ya dapat poinnya kami Ibu Brian. Kang Diki, kalau saya ingin memberikan catatan satu poin saja untuk pemirsa Sapa Indonesia, kenapa dalam 1-2 hari terakhir ini India disebut-sebut. Begitu ada masukan-masukan sebagai sebuah wawasan kepada kami atau saya secara pribadi melalui media sosial juga. Satu poin aja yang selama ini didengung-dengungkan oleh para epidemiolog begitu kalau kita bicara mengenai kasus COVID-19 di Indonesia adalah 3T, tracing testingnya. Itu di India tiap hari sekarang bisa 5,2 juta tes dengan antigen dan juga PCR. Antigen untuk membantu PCR setiap minggu. Bahkan mereka mengejar sampai ke 10 juta. Di Indonesia ini baru puluhan ribu. Seperti Ibu Brian katakan, ada yang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau fasilitas, ada yang tidak. Ini yang dikejar oleh pemerintah. Jemput bola istilah saya, sehingga ketahuan ada berapa, tracingnya diperbesar. Ini nggak pernah dilakukan di Indonesia semacam ini nih. Kita kalau ada teman, keluarga, baru kita pada datang semua ke rumah sakit. Bukan itu. Itu yang catatan sukses negara yang melakukan hal-hal jemput bola lah yang kemudian kurvanya melandai. Nah, pemahaman ini bisa nggak sebetulnya kemudian kita lakukan? Indonesia mampu nggak? Saya jadi kalau Korea Selatan, Singapura, saya paham deh. India bisa melakukannya. Kita harusnya lebih bisa kan dari India, Kang Diki? Saya salah kan? Ya, benar-benar Mas Bayu. Jadi hari ini saya tweet nih tentang bahwa jumlah penduduk, status ekonomi satu negara bukanlah penentu keberhasilan pengendalian pandemi. Kita bisa belajar dari China yang begitu besar penduduknya tapi bisa mengendalikan. Kita bisa belajar dari India yang begitu besar penduduknya dan banyak miskin loh. India tuh banyak miskin ya. Dan testingnya itu dia bikin sendiri, rapid test antigen. Murah, harganya sekitar 20 ribuan. Bahkan sekarang saya dengar ada yang 10-15 ribu. Dan itu pun tidak sempat semuanya di testing. Dan yang terjadi, yang tadi misalnya Bu Brian sampaikan, si orang puskesmas ini kan terbatas, melibatkanlah kader. Kalau kita misalnya kader posyandu. Kadernya dalam satu katakanlah kecamatan atau mungkin kabupaten itu bisa 6 ribuan. Ini karena kebetulan dari center saya juga ada orang sana. Nah, 6 ribu kader ini door to door ngedatangin masyarakat ini untuk yang tadi disampaikan Dokter Adit tentang tracing itu. Dan karena ini dari ada keterlibatan tokoh setempat, ada peran kader, sehingga persuasinya jauh lebih efektif. Dan ini yang membuat mereka ini tidak kemana-mana. Yang namanya karantina, dia tidak hanya ke klinik. Jadi klinik demamnya ada nih di India. Termasuk dia punya di setiap kabupaten kota itu ada namanya fever camp. Jadi semacam yang tadi misalnya Bu Brian sampaikan, puskesmas sudah deteksi, kirim ke situ, difasilitasi oleh pemerintah daerahnya, karena kita tahu di India padat sekali, rumah-rumahnya itu luar biasa padat dan mereka tidak bisa makan, banyak yang tidak bisa makan sehingga harus keluar. Tahan sedikit Kang Diki di situ ya, sedikit di situ. Saya tambahkan sedikit bahwa di India ini tracernya untuk mencari orang-orang yang mungkin demam dan harus dibawa ke rumah sakit karena mungkin terpapar COVID itu sampai 1 juta orang. Nah, semacam ini Bu Brian, kita belum ada niatan ya untuk dilakukan di Indonesia. Karena catatannya negara-negara yang menurunkan kurvanya dengan cepat, dengan baik,
itu melakukan ini semua, Bu Brian? Iya, kalau potensi itu untuk dilakukan ada ya. Kalau sebagai sebuah gerakan nasional, program nasional, saya memang belum melihat. Saya rasa ini usulan yang menarik. Tapi kalau inisiatif dari daerah itu sudah. Karena saya tahu DKI misalnya, dia sudah mengajak volunteer, dalam tanda kutip volunteernya beberapa memang dengan dana daerah, kemudian mereka mendapatkan insentif gitu. Tetapi artinya di luar tenaga yang berada di luar sistem kesehatan itu sudah dilibatkan. Itu sudah beberapa bulan yang lalu untuk melakukan tracing ini ya. Tapi ini menarik, jadi mungkin harus sudah mulai dipikirkan bentuk-bentuk community base-nya ya, tidak hanya facility base, tapi community base gitu untuk mengejar yang tracing itu kata kunci yang pertama. Nah, testing ini kan agak-agak tricky. Satu, di kita masih mahal. Yang kedua, kriteria kalau puskesmas itu sangat ketat mana yang akan dites. Itu mereka sangat melihat ya, karena kita masih menghadapi keterbatasan reagennya sebetulnya ya, bukan alatnya. Alatnya mungkin saja ada, melakukan swabnya itu di puskesmas, semua puskesmas sudah melakukan sekarang. Nah, kemudian sementara orang yang mau di testing itu kalau saya lihat di Indonesia itu ada dua tipikal, Bayu. Jadi ada yang demand-nya sangat tinggi, terutama di perkotaan. Di Jakarta tuh demand-nya tinggi. Orang yang nggak perlu di testing pun merasa ingin di testing karena saking khawatir atau ada kebutuhan yang lain. Dan itu akhirnya mandiri, biayanya masih cukup mahal. Tetapi di sisi lain ada juga masyarakat yang tengah mati tidak mau di testing. Ini juga masalah juga. Jadi dua ini harus kita atasi dengan strategi yang berbeda. Yang kedua tadi untuk testing, kemudian tadi Kang Diki yang menyampaikan soal tracing, melibatkan kader ya, itu mungkin mesti harus sudah difikirkan sebagai gerakan gerakan nasional ya, massal gitu ya. Jadi semua tempat dilakukan tracing ini, karena dengan community transmission sebetulnya sudah sulit kita mencari siapa menularkan kepada siapa, itu sudah sulit ya, sehingga mungkin harus merata dilakukan itu sehingga kita mengetahui status warga negara. Misalnya kalau posyandu berarti di wilayah lingkungan kerja posyandu, kemudian segera diambil tindakan isolasi 14 hari, taruh serentak mungkin bisa selesai ya. Kalau rekomendasi WHO kan 10 hari itu sudah tidak menularkan, tambah 4 hari mungkin untuk stage-nya. Mungkin begitu ya, itu bisa menjadi catatan. Terima kasih Kang Diki. Ya, oke. Saya ke Dr. Adib. Dr. Adib, concern kami juga adalah keprihatinan kami kepada para dokter dan tenaga kesehatan yang sekarang berada di rumah sakit. Waktu sekitar 70% saja kolega-kolega kami yang dokter mengatakan sudah kurang istirahat begitu. Apalagi situasinya sekarang, saya membayangkan begitu. Apa yang paling efektif menurut IDI agar dan bisa disampaikan ke pemerintah? Kita titipkanlah pagi hari ini ke Ibu Brian untuk kemudian bisa membantu para dokter dan tenaga kesehatan untuk mengurangi beban. Selain bahwa memang kita semua tahu kalau bisa COVID positifnya itu menurun sehingga rumah sakit bisa kosong lagi 60-50%. Dr. Adib, menurut IDI. Ya, jadi yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi Mas Bayu. Jadi satu, beban kerja jangan ditambah. Jadi kita punya ketentuan mengenai jam kerja. Jam kerja kalau di ruang yang biasa 8 jam, kalau yang di ruang ICU, ACU itu 6 jam. Jadi itu menjadi satu syarat yang harus dilakukan oleh vaskes rumah sakit. Karena nanti para teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan itu menjadi pekerja di dalam vaskes. Jadi itu yang menjadi penting untuk ketentuan. Kalau kemudian sekarang sudah melebihi itu semua, sekarang sudah nggak ideal sekarang? Nah, ini yang kita khawatirkan, karena kondisi yang dihadapkan sekarang, karena penambahan kapasitas itu berkonsekuensi dengan SDM. Dan saat ini sulit untuk mencari SDM-SDM yang kemudian menjadi volunteer untuk relawan. Ini menjadi satu kondisi yang menurut saya perlu diperhatikan gitu. Sehingga saya selalu sampaikan, ada penambahan kapasitas, maka ada penambahan konsekuensi. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Sehingga bukan hanya menambah fasilitas, tapi yang harus dilakukan adalah integrated patient care system. Bagaimana mengupayakan yang ringan cukup dengan puskesmas perawatan, tapi dengan observasi di puskesmas. Dan tidak semuanya itu tersenter di dalam vaskes. Karena yang terjadi sekarang Mas Bayu, itu adalah semuanya disenterkan pada, ini terutama yang terjadi di Jakarta. Jadi Jabodetabek saja merujuknya semua sekarang ke DKI. Sehingga ini menjadi satu beban, terutama buat teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan di Jakarta. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa harus ada relaksasi. Jadi kami selalu sampaikan,
ada relaksasi yang dibutuhkan oleh teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan, tapi pada saat dia harus relaksasi, maka ada satu konsekuensi. Karena saat ini juga perlu saya sampaikan, banyak teman-teman yang harus melakukan isolasi mandiri karena berputar itu terus. Berputar yang kemudian dia isolasi mandiri, dia istirahat, akhirnya kemudian nanti gantian terus. Jadi kita seperti satu kondisi yang kayak ini aja, satu roulette Russian. Jadi kapan siapa yang akan kena, itu yang akan kena. Jadi ini yang satu kondisi yang perlu saya sampaikan. Sehingga kami mohon ini menjadi satu perhatian khusus terkait dengan perlindungan dan keselamatan tenaga medis, karena kita tidak ingin kemudian satu orang pun dari tenaga medis, tenaga kesehatan itu kemudian menjadi korban kembali. Dan ini kondisi di bulan Desember Januari ini menjadi kondisi yang memang cukup tinggi angka kematian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, terima kasih Dr. Adib. Sebagai penutup Ibu Brian, ini perhatian dari ID ini juga nanti bisa menjadi perhatian juga oleh pemerintah, situasi dari para dokter dan tenaga kesehatan. Bu Brian? Iya, mungkin menambahkan juga yang disampaikan oleh Dr. Adib. Jadi kita harus melihatnya juga tenaga kesehatan tidak hanya yang di rumah sakit ya, tetapi juga yang di FKTP. Kemudian ini kedua kalinya saya mendengar dari Dr. Adib tentang integrated care system, walaupun secara prosedur begitu kan, kita Kemenkes sudah mempunyai protap untuk itu gitu, bagaimana pemilahan itu terjadi, tapi kita ketahui bahwa implementasi di lapangan seringkali juga mereka yang seharusnya bisa isolasi mandiri kemudian dipaksakan masuk ke rumah sakit misalnya, sehingga kemudian mereka yang lebih membutuhkan tidak kebagian di sana, dan akhirnya juga menjadi beban juga tenaga kesehatan, terutama jika occupancy rate dari rumah sakit itu sudah lebih dari 70%. Itu kan evidence-nya sudah cukup kuat ya, bahwa di bawah 70% itu fasilitas kesehatan masih bisa menangani dengan baik. Masih bisa menangani dengan baik itu artinya tingkat kesembuhannya tinggi, dan angka kesakitan ataupun mortalitas tenaga kesehatan juga akan menurun. Kalau sudah lebih dari 70% itu sudah relatif lebih sulit untuk terkendali. Jadi itu menjadi catatan ke depan begitu ya. Tentu saja pemerintah akan sangat memperhatikan keselamatan, keamanan dan keselamatan dari tenaga kesehatan. Di dua fasilitas ya Dr. Adib ya, tidak hanya di rumah sakit tapi juga di puskesmas di FKTP-nya ya. Baik, jadi pagi hari ini kita sudah mendahului Presiden untuk mengundang epidemiolog, sudah ada masukan-masukan mudah-mudahan melalui Ibu Brian nanti semua dititipkan. Saya menggarisbawahi masyarakat harus terbuka jika nanti, mudah-mudahan terbuka kemungkinan untuk melakukan 3T secara besar-besaran. Ini mungkin salah satu cara. Kang Diki sudah beberapa kali menyatakan ini, pemerintah harusnya bisa mampu melakukan ini untuk menekan penurunan COVID-19 dan juga memberikan kesempatan rumah sakit, berarti tenaga kesehatan dan para dokter juga bisa bekerja dengan maksimal nantinya. Terima kasih Ibu Brian, Kang Diki terima kasih, dan juga Dr. Adib terima kasih untuk diskusi kita pagi hari ini.